berkati selalu dalam hidup. Amin. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. And springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy mercies and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang usbu minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kedua, kebaktian hari ini, Minggu 9 Oktober 2022 di Gereja Maranatha, pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 18 waktu Indonesia Timur, akan dilaksanakan sehari berkorban untuk gerakan HIV/AIDS. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Ketiga, dalam rangka upaya renovasi gedung SD Kristen Bebar, maka pengurus pembantu YPPK Cabang Damer bersama Majelis Jemaat GPM Bebar Timur akan melakukan penjualan krepek pisang coklat asli Pulau Damer dengan harga Rp25.000 per bungkus. Penjualan dimaksud akan dilakukan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 mendatang, setelah kebaktian pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di halaman gedung Gereja Maranatha. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Keempat, penerimaan kolekta Minggu 2 Oktober 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp12.225.000. Syukur sebesar Rp17.337.000 dan persepuluhan sebesar Rp2.990.000. Penerimaan kolekta Minggu 2 Oktober 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp3.687.600.000. Syukur sebesar Rp365.000. Persepuluhan sebesar Rp5.950.000 dan sarana fisik sebesar Rp701.000. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Tuasela K. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Miano Nicholas dan Revi Aipasa. Lagu prosesi masuk para pelayan akan dinyanyikan nyanyian rohani nomor 3 bait pertama dan kedua. Demikian wartah Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon,
9 Oktober 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumelesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Nyanyian rohani 16 ayat pertama dan ketiga kita kidungkan. Yang mendengar
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat mohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semua
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan firman Tuhan kita akan bacakan secara bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman adalah Injil Matius pasal 18 pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan mampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Kristus, ada seorang pastor dan evangelis tapi juga presiden gereja Metodis Sri Lanka, namanya Daniel Tambirajah Niles. Dia berkata begini, penginjilan itu ibarat seorang pengebis yang memberitahu pengemis lainnya di mana kita harus menemukan roti. Artinya, kalau kita berbicara tentang penginjilan, maka tugas kita berperan seperti pengemis tadi, yaitu untuk menolong dan memberi jalan, bahkan memberdayakan orang-orang yang disebutkan lapar dan juga miskin secara rohani, supaya ia menemukan tempat yang tepat di mana rohaninya dipuaskan dan dikenyangkan oleh Tuhan. Kutipan tadi sengaja saya pilih untuk mengawali khotbah ini karena dia sejalan dengan tema khotbah minggu ini, beritakanlah Injil. Dan nats bacaan seperti tadi telah dibacakan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Jemaat kekasih Kristus, teks ini kalau menurut versi Injil Matius merupakan narasi penginjilan tentang amanat agung yang diberikan Yesus kepada para murid pada saat itu. Dan teks ini termasuk salah satu adegan narasi penginjilan yang paling kuat kita temukan di antara keempat Injil sinoptis. Kalau kita membaca teks ini secara seksama, jemaat dan saya akan menemukan bahwa ternyata ada beberapa komponen atau beberapa unsur dari penginjilan kalau teman Bapak Ibu dan saya memposisikan diri sebagai penginjil atau sebagai pemberita firman.
Disebutkan yang pertama adalah kalau orang menjalani proses penginjilan, kita harus memasuki apa yang disebut dengan etape pra penginjilan atau persiapan penginjilan. Yang kedua adalah bagaimana kita menyambut dan menerima amanat penginjilan itu. Dan yang ketiga adalah janji penyertaan kepada orang-orang yang diutus menjadi penginjil itu. Pola narasi ini adalah pola yang sangat baku dalam narasi penginjilan. Apa yang kita pahami ketika Injil Matius dengan sengaja mempresentasikan tentang narasi penginjilan ini. Dia memulainya dengan menyebutkan tentang ada loh episode yang kita sebut dengan pra penginjilan. Pra penginjilan itu adalah berarti bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu dia tahu bahwa dia akan meninggalkan para muridnya, followernya. Tapi dia merasa bahwa sebelum ia meninggalkan mereka, ia perlu mempersiapkan mereka untuk satu rencana yang lebih besar, supaya para murid ini bisa melanjutkan tugas pelayanan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan karena itu dia dengan penuh tanggung jawab mempersiapkan para murid itu secara matang untuk mengemban misi ini. Dan karena itu kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, narasi ini dilatari oleh satu konteks, yaitu merupakan proses di mana Yesus melakukan penampakan ketika ia bangkit bersama-sama dengan para murid. Para murid diberikan amanat agung, tetapi untuk memperluas tanggung jawab itu dia mentraining, dia melatih dan mempersiapkan mereka untuk tugas itu. Yang menarik, kenapa lokus atau tempat persiapan tugas itu terjadi di salah satu gunung di Galilea? Mengapa Yesus tidak memilih tempat yang lain, tetapi dia memilih Galilea sebagai pusat di mana dia mempersiapkan para murid pada saat itu untuk misi yang mulia itu? Jawabannya, mengapa di Galilea? Beta boleh berikan beberapa alasan. Karena yang pertama, karena di tempat itu di Galilea Yesus memulai pelayanannya, dan dia juga ingin mengakhiri pelayanannya di tempat yang sama. Dia bilang begini, bahwa ada rangkaian pelayanan yang tidak berhenti di Galilea, tapi harus diteruskan pada situs-situs dan pada tempat yang lain, bukan hanya berhenti di Galilea. Yesus bilang para murid yang pada saat itu jumlahnya 11 orang punya tanggung jawab memperluas titik-titik pekabaran Injil itu dari Galilea, Samaria sampai ke ujung dunia. Yesus mau bilang kepada para murid, sejarah pelayanannya, sejarah penginjilannya bukan berakhir di Galilea. Dan karena itu para murid harus peka terhadap itu. Galilea, tempat yang sangat memorable, tempat yang sangat memiliki ikatan historis bagi Yesus. Sederhananya beta mau bilang bahwa Yesus memulai dan mengakhiri pelayanannya di Galilea. Yang berikut, Bapak Ibu, kenapa juga harus di Galilea? Ada satu tafsiran bilang begini, bahwa secara spesifik memang kita temukan di dalam teks ini tidak menyebutkan gunung. Tapi ada seorang penafsir bilang bahwa tempat yang paling tepat di mana Yesus mempersiapkan para murid pada saat itu di Galilea, tapi disebutkan secara spesifik tempat itu adalah sebuah gunung. Injil Matius mengklaim, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, bahwa gunung itu adalah merupakan tempat pusat pengajaran Yesus. Dan karena itu kita kenal Yesus biasanya memberikan pengajarannya di bukit, dan kita kenal misalnya ada khotbah di bukit. Di Galilea itu merupakan pusat pelayanan, tapi juga pusat pengajaran bagi Yesus. Bagaimana cara Yesus mempersiapkan para murid pada saat itu? Yang pertama, dia memberikan amanat agung kepada mereka. Dia mewanti-wanti mereka bahwa saya akan pergi, tapi jangan lupa
engkau diberikan satu amanat yang besar dari saya, dan amanat itu harus engkau terima dan engkau melakukannya dengan sepenuh hati. Yang kedua, dia bilang begini, saya mempersiapkan mentalmu untuk misi yang mulia ini. Mengapa? Kalau Bapak Ibu dan jemaat secara keseluruhan lihat dalam narasi ini, ternyata ada dua kelompok murid. Ada kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang sangat positif menyambut berita pengutusan itu, yakni mereka dengan segera menyembah Yesus. Dan dalam tafsiran mereka bilang bahwa pada saat penampakan Yesus, ternyata Paskah itu diimbangi dengan satu akta yang paling penting, yaitu orang beribadah. Karena itu ada sekelompok para murid dengan emosi yang sangat positif, dengan segera menyembah Yesus. Tetapi tidak semua orang memilih menyembah Yesus. Ada kelompok yang lain. Dan kelompok itu adalah kelompok yang skeptis, yang ragu-ragu terhadap berita kebangkitan Yesus. Saya melihat potret ini juga mungkin ada di antara Bapak Ibu dan kita sekalian. Ketika kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus, ada orang yang dengan begitu antusias dia bilang, saya mau menyembah Yesus yang mati dan bangkit itu. Tetapi tidak sedikit orang yang ragu-ragu dengan kepercayaan dan imannya, dan karena itu dia memblocking dirinya untuk tidak datang menyembah Yesus. Ibu bapak dan jemaat sekalian, ada satu penghalang yang paling besar untuk kita mendekati Yesus. Jika dalam lubuk hati kita yang paling dalam kita ragu tentang siapa itu Yesus, bagaimana Yesus bekerja, dan ragu tentang kuasanya. Kalau kita semua memulai untuk ragu mengetahui tentang siapa dan bagaimana Yesus bekerja, itu membatasi kita untuk berjumpa dan dekat dengan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan, karena ada segelintir orang yang ragu-ragu atau skeptis pada saat itu, Yesus tidak menghakimi dia. Yesus tidak menghakimi mereka, tapi sikap Yesus sangat soft, sangat lembut. Yang Yesus lakukan adalah dia mendekati orang-orang yang ragu itu, dia merangkul mereka, lalu dia bilang, jangan khawatir, jangan ragu, karena kuasa yang diberikan Allah kepadaku adalah kuasa yang besar, karena aku berkuasa atas langit tapi juga atas bumi. Yesus mau bilang, kenapa engkau khawatir terhadap kuasa kebangkitan? Karena orang yang engkau sembah hari ini adalah orang yang bisa engkau andalkan dalam hidupmu. Karena orang yang bisa engkau andalkan dalam hidupmu itu, dia tidak hanya berkuasa di dunia yang kita lihat secara fisik, tapi dia juga berkuasa atas kekuatan yang di atas bumi. Yesus memproklamirkan dan menyatakan dirinya adalah penguasa tunggal atas langit dan bumi. Karena itu para murid yang pada saat itu tidak boleh ragu, termasuk Bapak Ibu dan kita sekalian. Yang berikut Bapak Ibu jemaat sekalian, yang kedua, apa penugasan baru yang Yesus berikan kepada para murid pada saat itu? Misi penugasan baru itu dilakukan melalui satu kata sederhana yang banyak orang di antara kita lumrah memakai kata itu, tetapi kita belum menghayatinya. Yesus melakukan akta penugasan itu dengan satu proses yang disebut pemuridan atau discipleship. Yesus bilang, saya perlu memuridkan mereka. Mereka telah hidup bekerja dengan saya selama 3 tahun, tetapi itu ternyata belum punya bukti yang kuat dan belum merupakan satu penanda yang kuat untuk meyakinkan bahwa mereka seutuhnya percaya kepada saya. Dan karena itu Yesus bilang, engkau punya tugas adalah menambah follower saya, pengikut saya. Tetapi orang-orang yang mau engkau rangkul dalam
bagian dari karya keselamatan itu perlu dimuridkan, perlu dididik, perlu diatur dengan baik supaya mereka mengerti tanggung jawab yang besar itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus mau bilang begini, kalau engkau melakukan tugas menginjili, jangan menginjili engkau sibuk memperkuat orang-orang yang hanya tinggal di dalam gereja. Tapi kamu juga punya tugas adalah keluar dari tembok gereja ini dan panggil, rangkul semua orang dalam bingkai pemuridan itu. Bahwa tugas kita menginjili, tugas yang bersifat umum dan terbuka kepada semua orang. Yesus hadir bukan hanya kepada orang-orang Kristen, tapi Yesus juga hadir kepada orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Yesus. Yesus bilang bahwa aku memuridkan, dan pemuridanku itu bukan hanya diadres kepada orang-orang Yahudi, tapi aku mengadres dan mengalamatkan tugas pemuridan itu juga kepada orang-orang non-Yahudi. Karena sebenarnya yang paling membutuhkan ini adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa aku. Tugas pemuridan itu Yesus bilang, apa yang harus aku lakukan? Dia melakukannya dengan dua hal. Dia melakukan satu akta yang disebut dengan baptisan, dan yang kedua dia mendidik mereka dalam edukasi atau pengajaran. Yesus bilang tidak cukup orang mengenal siapa itu aku dan mengakui namaku. Tapi ada level yang lebih tinggi daripada itu. Kalau kita sudah menerima Yesus, mengakui nama Yesus, supaya sah kita menjadi bagian dari paguyuban orang-orang yang percaya kepada Yesus, Yesus bilang baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Bapak Ibu, formula baptisan yang dipakai dalam teks ini sebenarnya diadopsi atau diambil dari formula baptisan yang dulu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan. Bahwa kalau seseorang mau dibaptis masuk dalam paguyuban Kristen, maka dia menerima Yesus, tapi dia mesti terhubung dengan Allah Bapa dan dia terhubung dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan kita, tapi tidak cukup. Kita harus menata relasi kita dengan Bapa kita di sorga dan mendekatkan hati dan hidup kita dengan peran dan kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, orang percaya itu harus membangun hubungan dengan Allah, tapi mereka harus dididik dengan baik. Dididik supaya apa? Supaya mereka mengenal Yesus, tetapi supaya mereka juga patuh kepada Yesus. Bapak Ibu dan saya adalah orang Kristen. Mungkin ada orang yang kita semua umumnya adalah orang Kristen dari lahir ya. Karena mama, papa dan keluarga kita bergaris memiliki darah kekristenan dan kemudian kita menganut itu. Tapi mungkin ada orang yang baru mengenal Yesus pada saat dia sudah dewasa. Dan karena itu kita kenal ada baptisan dewasa, yaitu baptisan pertobatan. Tapi kita mau bilang begini, Bapak Ibu dan saya punya perjalanan untuk mengenal Yesus. Perjalanan iman kita itu masing-masing itu orang berbeda-beda. Tapi kita mau sampaikan begini, bahwa mengenal Yesus tidak cukup ada di sini, di kepala kita. Kita tahu Yesus itu Tuhan dan kita mengakui dengan mulut kita. Tetapi hal yang paling penting adalah kita harus mengalami siapa itu Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan, tapi mungkin dia belum sungguh-sungguh mengalami tentang Tuhan dan cara kerja Tuhan di dalam hidupnya. Dan karena itu tidak sedikit orang yang mungkin datang ke gereja itu hanya seperti suatu rutinitas. Ketika dia beribadah, dia mendengar firman, tapi dia tidak merasakan ada kekuatan kuasa pendidikan itu, kekuatan Roh Kudus itu yang menggerakkan dia. Karena dia melakukan itu hanya sebagai rutinitas. Hati-hati Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kalau kita beragama atau kalau kita menjadi Kristen hanya rutinitas. Karena rutinitas, kalau kita tidak mengontrol dan mewanti-wanti, itu bisa membuat kualitas iman kita menjadi menurun. Ada banyak orang datang ke gereja, ada banyak orang beribadah, ada banyak orang memuji Tuhan,
Banyak orang melakukan tugas pelayanan, tapi saking itu terlalu rutin, dia tidak merasakan dampak dan manfaat dari pelayanan dan ibadah yang dia lakukan. Yang paling ketiga, dia bilang bahwa misi pengutusan ini diakhiri dengan satu janji. Tuhan bilang begini, saya mengutusmu, tapi saya tidak membiarkan engkau berjalan dan pergi sendiri. Saya akan memperlengkapi engkau dengan janji penyertaanku. Bahkan janji penyertaan itu bukan hanya pada dunia di zaman ini, tapi aku akan menyertai sampai akhir zaman. Para murid tidak diutus pergi sendiri, tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kuasa, memberikan wibawa, dan memberikan otoritas untuk tugas itu. Intinya bahwa tugas penginjilan harus disebarkan ke seluruh dunia, tapi bukan kuasa kita yang berperan. Tuhan bilang, kalau engkau mau menginjili, andalkanlah kuasa dan otoritas Allah. Bapak, Ibu, dan saya, apakah tugas penginjilan itu hanya milik para pendeta, hanya milik majelis jemaat, hanya milik orang-orang tertentu yang bekerja sebagai pelayan? Tidak. Tuhan bilang begini, tugas penginjilan itu merupakan tugas imamat am orang percaya. Saya yang ada di mimbar ini, Bapak Ibu yang duduk menjadi pendengar khotbah, Bapak Ibu juga dipersiapkan menjadi penginjil. Penginjilan kita dalam bentuk apa? Tidak harus kita menjadi pendeta, tapi ketika kita bekerja dan menjadi seorang pekerja yang profesional, kita sudah menginjili. Ketika kita bersekolah dan kuliah, kita menjadi seorang pelajar yang berhikmat dan mengandalkan Tuhan. Itulah bukti penginjilan kita. Ketika kita menjadi seorang kolektan, tapi kita menjadi kolektan yang takut Tuhan, kita menginjili. Ketika kita menjadi song leader atau pengiring musik dan kita melakukan itu dengan penuh hormat kepada Tuhan, itulah bukti Bapak, Ibu, dan saya menginjili. Bagaimana dengan gereja saat ini? Teks ini menjadi kompas untuk memberi jalan kepada kita bagi gereja, kita menyebutnya gereja postmodern atau gereja pasca modern, untuk menjadikan narasi penginjilan ini adalah narasi sebagai model penginjilan kita di saat ini. Yang pertama, Yesus mau bilang begini, Yesus memulai penginjilan bukan dari kelompok yang besar, bukan dari mega church, bukan dari gereja yang besar, tapi Yesus mempersiapkan kelompok sedikit orang, yaitu 11 murid. Mengapa Yesus memulai dari kelompok sel yang kecil ini? Mengapa? Karena banyak orang memberikan atensi pelayanan kepada orang yang banyak, tetapi di tengah-tengah orang yang banyak ini sebenarnya ada ruang-ruang yang kosong yang tidak bisa dijangkau oleh pelayanan. Dan karena itu Yesus memperkenalkan penginjilan yang disebut dengan kelompok sel kecil. Dia bilang begini, pelayanan Tuhan memakai kelompok sel yang kecil ini untuk mengisi ruang-ruang yang kosong dalam gereja. Yang kedua, Tuhan memakai kelompok sel-sel yang kecil ini untuk mendorong pelayanan kepada orang awam. Bapak, Ibu, dan kita sekalian adalah orang-orang awam dalam gereja, tapi Bapak, Ibu bisa difungsikan secara luar biasa oleh Tuhan untuk misi yang mulia itu. Yang ketiga, Tuhan memakai kelompok sel yang kecil itu untuk menggandakan pertumbuhan gereja. Karena tugas pendeta itu terbatas, tugas majelis jemaat juga terbatas. Tapi dengan memfungsikan kelompok-kelompok sel yang kecil ini, tugas itu bisa diperluas dan digandakan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Melalui kelompok sel kecil ini menjadi tempat pendidikan yang memberikan rasa aman dan juga stabil kepada orang-orang yang mungkin ragu-ragu dan tidak stabil dalam imannya. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, bagaimana Yesus memberikan contoh
bahwa dia menerapkan penginjilan, tetapi penginjilan itu bukan hanya berbasis pada akta ritual. Kita ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus mau mengajar satu hal, yaitu bahwa pengalaman belajar itu tidak hanya dibangun di dalam gereja, tetapi pengalaman iman kita dengan Tuhan itu adalah pengalaman hidup Bapak Ibu dan saya sehari-hari. Ketika Bapak Ibu bekerja dan melakukan aktivitas, Bapak Ibu dan saya menemukan Tuhan di tempat-tempat kerja kita dan pengabdian kita, bukan hanya di gereja. Tuhan tidak bisa di-blocking hanya ada di gereja, tetapi Tuhan ada di semua tempat, dan alamilah Tuhan yang hidup di semua tempat itu. Bapak Ibu, pendidikan itu dimulai dari mana? Kalau Yesus memberikan pendidikan dari pengalaman, lewat kisah Yesus memberi 5.000 orang makan roti dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa makna dari pengalaman iman itu? Yesus mau bilang begini, mari kita belajar tentang pengalaman orang miskin dari 5.000 orang yang makan itu. Kita belajar tentang bagaimana Yesus memberikan kehidupan yang layak kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana Yesus memberikan rahmat dan kasih-Nya, dan bagaimana Yesus mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang kecil, bahkan orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh manusia. Bapak Ibu, pendidikan itu dari pengalaman, dan kita bisa belajar dengan memfungsikan indera kita. Bapak Ibu melihat itu pengalaman iman. Ketika itu Bapak Ibu mendengar, pendengaran Bapak Ibu bisa menjadikan sebagai sumber untuk memperkuat rohani Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mencium sesuatu, indera-indera itu bisa difungsikan sebagai alat untuk menumbuhkan keimanan dan rohani kita. Hari ini kita belajar tentang penginjilan. Beberapa hal yang beta mau sampaikan untuk mengakhiri khotbah ini, beta mau bilang begini. Tugas penginjilan atau pemuridan itu adalah tugas imamat orang percaya, dan bukan eksklusif hanya milik orang-orang yang terlatih atau orang yang dibentuk dari latar belakang teologi. Yang kedua, penginjilan itu bersifat sentrifugal. Bapak Ibu dan saya, banyak orang bilang begini, beta punya tugas adalah membawa banyak orang masuk ke dalam gereja. Tapi penginjilan sentrifugal, dia bilang begini, kita harus bergerak keluar, bukan membawa orang masuk ke dalam gereja, tetapi orang-orang yang ada di dalam gereja punya tugas membawa gereja ini keluar untuk menjangkau semua orang yang ada di sana. Karena tidak semua orang datang dalam gereja. Dan kalau mereka tidak datang di gereja, apakah mereka adalah orang-orang terasing? Tidak. Bapak Ibu dan saya punya tugas bawa berita Injil dan kebenaran yang sudah kita dapat dalam gereja ini kepada mereka. Dengan apa? Dengan model keteladanan hidup kita. Yang ketiga, penginjilan itu dia bersifat mendidik. Berikanlah didikan yang baik supaya orang-orang yang kita didik itu bisa menjadi penginjil yang baik. Beta kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Katong mulai itu dari dalam katong pu rumah. Katong perlu ajar katong pu anak-anak, mari berdoa. Tapi kalau seorang mama dan seorang papa, dia bisa berdoa setiap hari, dan anaknya bisa melihat bahwa mama dan papanya adalah pendoa sejati. Tanpa ibu bapak bilang kepada anak-anak, mereka lihat ada contoh dari mama dan papanya. Mama dan papanya memberikan contoh keteladanan lewat sikap, tidak perlu berkata-kata. Anak-anak itu akan mengimitasi perilaku kita setiap hari. Keteladanan yang lain dari kata-kata yang selalu kita berikan kepada anak-anak. Apakah kita menumbuhkan anak-anak kita dengan kata-kata yang penuh dengan kekerasan atau kata-kata yang tidak positif? Apa yang Bapak Ibu ucapkan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Belajarlah setiap hari mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, dan kata-kata yang membangun. Karena dari situlah anak kita akan bertumbuh dan dia akan melakukan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan.
Yang terakhir, kalau Bapak Ibu dan saya menginjili sederhana, penginjilan kita harus berdampak kepada orang lain. Kalau kita menginjili dan tidak berdampak kepada orang lain, kita harus mempertanyakan penginjilan kita. Selamat menginjili, selamat memuridkan, selamat mengajar. Saya mau menutup khotbah ini dengan satu kutipan sederhana dari seorang tokoh namanya Steve Kemp. Dia bilang begini, doa adalah beban kebangunan rohani. Pertobatan adalah terobosan kebangunan rohani. Penginjilan adalah berkat dari suatu kebangunan rohani, dan kekudusan adalah karunia kebangunan rohani. Penginjilan adalah hasil dari rohani kita dibangun dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nyanyian rohani nomor 95 ayat 1 dan 2 kita kidungkan. Firman-Mu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dicarikan kita pun sekalian. Firman Bapa yang tenang sudah menerbitkan, maksudnya kekal tentu, perjanjiannya Sebagai respon atas pemberitaan firman, saya silakan jemaat berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, marilah kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan satu hati, satu suara, kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya silakan jemaat duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi solois Meyano Nicholas memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua.
Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu.
Pujiannya. Jemaat kita akan memberikan persembahan syukur dan jemaat dimohon kesediaan menyiapkan nyanyian rohani nomor 129 ayat pertama dan seterusnya dan nomor 160 ayat pertama dan seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami semua untuk mengikuti kebaktian di minggu kedua ini Tuhan. Dan dalam kebaktian ini, kami umat-Mu boleh memberikan seluruh persembahan syukur kami. Kami bermohon, biarlah Engkau terima dan memberkati semua persembahan ini, agar dapat berguna untuk pekerjaan-Mu. Tuhan juga berkati umat-Mu yang boleh memberikan, biarlah ada berkat dan sukacita yang boleh mereka terima daripada-Mu. Inilah seluruh persembahan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Korban yang agung, kami berdoa. Amin. Saya memberikan kesempatan solois Revi Aipasa untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Semoga diberkati.
peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Makasih untuk pujiannya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Di Minggu pagi kudus ini, kami memandang kepada Tuhan yang telah berkarya, memelihara,
dan mengalirkan kebaikan, kasih, dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Izinkanlah kami melitanikan rasa syukur dan memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Engkau yang senantiasa memberikan bukti kasih karunia-Mu yang tidak terbatas itu dalam hidup kami. Kami menyiapkan diri dan Engkau memberikan kami kelayakan menjadi penginjil di dalam Tuhan, bahwa amanat agung ini bukan hanya diberikan kepada para murid, tapi juga merupakan bagian dari tugas keimamatan kami semua sebagai orang percaya. Kami memohon kemurahan Tuhan untuk menyiapkan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan batin dan iman yang berasal dari Tuhan, supaya kami layak untuk menggerakkan diri dan hidup kami sebagai penginjil sejati di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan legalitas yang sah berupa materai baptisan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi kami. Engkau juga memberikan edukasi supaya kami tahu bagaimana mengenal dan mematuhi Engkau. Biarlah kekuatan kasih karunia itulah yang memberikan kami hati yang terbuka untuk menjadikan hidup kami sebagai model keteladanan yang baik, karena itu merupakan performa dari Injil yang sejati di dalam diri kami. Kami mendoakan kami sebagai pribadi dan keluarga yang merupakan bagian daripada gereja ini. Minta kiranya Tuhan memberikan keberkahan atas kami lewat buah pikiran, buah tenaga, buah keringat yang kami lakukan setiap hari dan setiap waktu. Biarlah minggu baru yang akan kami jalani menjadi minggu penuh dengan jalan rahmat dan berkat yang Tuhan buka dan sediakan bagi kami. Bahwa di tengah kekurangan kami percaya Tuhan menyediakan. Di tengah beban hidup dan pergumulan kami percaya bahwa Tuhan menguatkan. Di tengah pergumulan yang datang silih berganti, kami percaya Tuhan memberikan ketenangan, pembebasan, dan kelegaan kepada kami. Kami mendoakan jadikanlah kami sebagai saluran berkat dan kasih karunia kepada orang lain lewat apapun yang kami dedikasikan. Karena berkat itu bukan hanya untuk kami klaim sendiri, tapi supaya kami memperluas jaringan dan channel berkat itu kepada orang lain di sekitar kami. Kami berdoa bagi umat Tuhan, anak-anak kami yang menekuni pendidikan dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Biarlah hikmat dan Roh Kudus membijaksanakan mereka sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk menggapai tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Kami berdoa bagi kami sebagai orang tua, bantulah kami memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak yang kami didik. Bagi kami sebagai anak, berikanlah kami keterbukaan hati untuk menerima didikan, tidak tegar tengkuk dan keras kepala, tapi hati kami penuh dengan kelembutan dan membiarkan diri kami menjadi seorang murid yang belajar peka terhadap suara Tuhan melalui orang tua dengan didikan mereka. Jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera, di mana kami merasakan kehadiran Kristus yang tidak terbatas itu untuk menjadi penolong dan pilar penguat atas rumah tangga dan keluarga kami. Kami berdoa bagi gereja ini, secara khusus Klasis KPM Kota Ambon yang mewadahi ke-21 jemaat, bagi ketua, klasis, sekretaris, dan semua unsur MPK dan staf pelayan di Aras Klasis, dengan semua ketua majelis jemaat dan perangkat pelayan, pendeta, penatua, dan diaken,
Biarlah kami dipenuhi dengan wibawa rasulimu, supaya tanggung jawab kami untuk menghadirkan tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami menjadikan fungsi penginjilan kami untuk membawa gereja ini bagi semua orang lain yang membutuhkan jaringan keselamatan dan pelayanan dari kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah kasih dan cinta Tuhan memelihara bangsa dan negara kami. Unsur pemerintahan dari pusat sampai di pemerintahan Provinsi Maluku dan Kota Madya Ambon, dan semua unsur yang terkait, shareholder dan stakeholder, Tuhan memberkati dalam tugas untuk mensejahterakan banyak orang. Biarlah pemerintah-pemerintah kami melakukan semua tanggung jawab dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi pemulihan dunia ini seanterunya. Engkau yang menciptakan dunia ini, dan kalau ada kekuatan keotik yang membuat dunia ini kelihatan tidak teratur, kami mohon biarlah Engkau memulihkan dan mengembalikan keteraturan dunia ini seperti awal Tuhan menciptakan kami dan dunia ini. Kami mempersembahkan pergumulan orang-orang yang sakit. Kasih dan cinta Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan. Bagi mereka yang berduka cita, kekuatan dan penghiburan. Bagi janda, duda, yatim, piatu, dan mereka yang terpinggirkan dan termarginalkan, yang merasa kehilangan harga diri dan kehormatan, Tuhan angkat harkat dan martabat mereka, dan berikanlah mereka tempat yang terhormat di mata Tuhan dan mata manusia. Kami berdoa bagi ibadah yang kami gelar di pagi kudus ini. Semua orang yang berpartisipasi menjadi pelayan ibadah, pendukung ibadah, partisipan secara aktif dan pasif. Kami semua dengan puji-pujian, dengan talenta dan karunia yang kami dedikasikan untuk Tuhan, sebagai bentuk testimoni Injil kami yang terbuka kepada banyak orang. Kami mohon biarlah pelayanan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Umat-Mu yang bersekutu dengan Tuhan, biarlah umat ini keluar dari gedung gereja dan mereka mewartakan kasih dan Injil kebenaran Tuhan lewat perkataan, perbuatan, dan sikap iman dan hidup mereka. Ini kami Tuhan, ada renungan batin kami dan pergumulan kami yang merupakan rahasia kami dengan Tuhan. Kami minta Tuhan mendengar dan menjawab. Kami akan masuki minggu yang baru. Jangan suruh kami pergi jika Tuhan tidak menyertai kami dengan berkat, dengan perlindungan, dengan kasih dan cinta-Mu. Keselamatan atas tubuh fisik kami, keselamatan atas rohani kami, keselamatan atas hidup kami butuhkan dari proteksi ilahi atas kami. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu, dan kami mohon Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu, bagi bangsa negara, bagi dunia ini seanterunya. Izinkanlah kami dengan hati yang penuh kerendahan dan tulus mengakhiri syafaat kudus kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan janji penyertaan, saya silakan jemaat sekalian berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Nyanyian rohani 86 ayat pertama dan kedua.
Sekarang jemaat terimalah janji penyertaan dan pemberkatan yang berasal dari pihak Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita dan selamat beramah-tamah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.